Halo, selamat pagi guys. Berjumpa lagi di kita di channel Alaska 212. Ini rubriknya kali ini menarik nih guys. Ini ada satu buah motor Versa yang udah di bore up, paket BRT, blok, head, dan bandul, noken as, serta yang lain-lain ini udah menggunakan produk BRT. Saya kasih bocoran, untuk langkahnya dia menggunakan 62 dan piston 74. Jadi kalau kita hitung ketemu cc-nya ini 281. Ketika perakitan, mohon maaf, bukan di bengkel Alaska 212, tapi ini sekitar 250 km dari tempat saya sini, karena dia di Kota Waringin Barat, yaitu Pangkalambun. Nah, sayangnya di sini satu guys, sayangnya standar motor ini dia dari injeksi ini udah diubah, jadi dia sudah menggunakan di downgrade ya, di downgrade pakai karburator. Dan untuk setting motornya, keluhan konsumennya belum maksimal. Kita sama-sama belajar di sini, jadi saya hanya merapikan sedikit, semoga saja hasilnya bisa memuaskan customernya ya guys. Nah, ini saya tunjukin beberapa bagian part yang digunakan karena dia dirubah menjadi karburator. Ini menggunakan CDI ya, karena dia pakai karburator dia menggunakan CDI. Ini CDI-nya kalau saya cek ini menggunakan milik Suzuki Shogun 110. Dan ini karburatornya udah lumayan nih, karburatornya Superflow, merek BRT, diameter kelihatannya ini 34, karburator 34. Kita nanti akan lihat, cek di bagian pengapian teman-teman. Pengapian itu terutama kalau dirubah itu di bagian magnetnya. Nah, ini magnetnya. Dan nanti yang perlu saya cek juga, saya ingin lihat seri kode noken asnya berapa yang digunakan. Karena jujur kalau saya pribadi, saya tidak pernah menggunakan paketan. Memang produk BRT yang saya pakai, tapi untuk komponen lebih khusus ke noken as saya pakai hitungan sendiri guys. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya akan cek ini teman-teman. Nah. Untuk modifikasi pick up pulsernya, ini seperti konten saya yang dulu teman-teman. Jadi untuk mengambil titik pengapian, kalau Versa pada umumnya tonjolan pick up pulser ini berjumlah 9. Jadi berjumlah 9. Nih. Jadi ini putaran magnet berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan posisi pick up pulsernya ini bisa dihitung dari depan sini. 1 2 3 4 dan 5. Nah, ini adalah titik pengapian. Untuk posisi ini udah benar. Hanya saja ada kekurangan yang harus dibenahi di bagian pick up pulser. Teman-teman simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip biar teman-teman lebih paham ketika ingin merubah atau mendowngrade sistem injeksi ke karburator. Ini sebagai contoh. 1 2 3 4 5 ini adalah titik pengapian. Jadi titik pengapian ini udah benar. Dan ini coba kita ukur. Saya menggunakan menggunakan seat pad ya. Nah, ini angkanya panjang pick up pulsernya ini, karena ini standar injeksi, dia di 4,2 mm. Sebagai logika teman-teman ya, sebagai logika, ini kan punya injeksi, sedangkan ini kita rubah menjadi karburator. Seharusnya loh ya,
seharusnya panjang pickup pulser ini juga harus dilakukan modifikasi, teman-teman. Nah, jadi modifikasi panjang pickup pulser itu seberapa gan? Pertanyaannya seperti itu. Yang kita butuhkan, panjang yang kita butuhkan itu tergantung daripada CDI yang kita gunakan. Nah, contoh kalau saya pribadi sih mau dikasih CDI apapun saya oke saja. Yang penting pickup pulsernya itu mengikuti CDI yang kita gunakan. Karena motor ini CDI-nya Shogun, harusnya panjang pickup pulser ini adalah di angka 14 mm, teman-teman. Nah, ini. Nah, harusnya panjang pickup pulser ini, nah ini berarti dia di kisaran sini guys sebenarnya guys. Nah, panjangnya harusnya di 14 mm. Terus untuk membuat 14 mm ini juga harus ditentukan arahnya, tidak bisa sembarangan teman-teman. Jadi ketika kita merubah seperti ini, yang perlu ditambah adalah bagian depan. Bagian depan sini ya. Ini putarannya seperti ini. Nah, ini ke depan putarannya gini. Nah, yang ditambah pickup pulsernya adalah bagian depan. Tidak boleh di bagian belakang. Nah, yang kita tinggal menambahkan, kita ukur dari belakang ini sampai ke depan itu panjangnya 14 mm, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini terlalu pendek nih guys. Ini saya pastikan motornya di putaran tengahnya ini nggak enak ini. Putaran tengahnya nggak enak. Walaupun disetting seperti apapun, karburatornya saya pastikan motornya nggak bisa enak karena ini fungsinya sangat besar. Oke, dari sini teman-teman bisa memahami ya. Jadi itu adalah pola cara untuk merubah sistem injeksi ke karburator. Seperti itu teman-teman. Oke, saya akan modifikasi ini dulu ya. Saya akan bentuk ini. Nanti kita akan lanjut kembali teman-teman. Ini guys, magnet sudah ada di depan saya dan saya akan bikin tanda ya teman-teman. Nah, ini akan saya kasih tanda seperti ini. Ini 14 mili. Nah, artinya panjang pickupnya ini sampai di garis yang saya bikin. Gitu. Jadi nanti saya akan tambal pakai las ya teman-teman. Dan upayakan untuk ketinggian pickupnya ini juga harus sama ya. Oke, saya akan kerjakan dulu teman-teman, nanti saya lanjut lagi videonya. Nah, ini udah saya lakukan modifikasi guys. Jadi penampakannya seperti ini. Ini pickup yang saya bikin, banyak ya perbedaannya ya. Ini bagian depan yang saya tambahkan. Jadi coba kita ukur. Di 14 mili ya guys. Jadi ini di 14 mili persis. Jadi kalau menurut saya dan yang saya pahami seperti ini. Oke, sekarang tinggal saya perakitan ya. Tinggal saya lakukan perakitan saja di motornya. Nanti kita bisa sama-sama simak videonya, hasilnya seperti apa. Semoga bermanfaat teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, serta komen di kolom komentar. Dan untuk menunjang channel kami lebih baik lagi, tentunya jangan lupa subscribe-nya. Nah, ini yang saya tambahkan bagian depan guys. Bagian depannya sudah terpasang semua guys. Sudah kita setting juga. Sekarang coba kita hidupkan
engine-nya guys. 281 ya cc-nya. Kita engine on ya guys. Guys, Versanya 281 udah hidup dan udah dites. Alhamdulillah atas bawahnya lumayan udah nggak seperti tadi. Tensionernya juga lebih enak. Sangar bro, 281 paket BRT ya, semua BRT. Udah kita selesaikan, sayangnya diganti pakai karbu, jadi downgrade. Gak apa-apa, yang penting tarik aneh enak.